Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahma Agustina, NIM 2221008, akan membahas tentang aliran idealisme dan realisme dalam filsafat pendidikan. Yang pertama, kita membahas pengertian pendidikan secara filosofi. Adalah hasil dari peradaban suatu bangsa yang terus-menerus dikembangkan berdasarkan cita-cita dan tujuan filsafat serta pandangan hidupnya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang melembaga di dalam masyarakatnya. Lanjut, lahirnya aliran filsafat. Perbedaan cara pendekatan yang melahirkan kesimpulan yang berbeda. Perbedaan ini dikarenakan faktor-faktor seperti latar belakang para ahli, pengaruh zaman, kondisi dan alam pikiran manusia di suatu tempat. Aliran filsafat pendidikan menurut Edward G. Power itu terdiri dari 5. Yang pertama, idealisme. Yang kedua, realisme. Yang ketiga, humanisme religius rasional. Yang keempat, pragmatisme. Dan yang kelima, eksistensialisme. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang idealisme dan realisme saja. Kita akan membahas satu persatu tentang idealisme dan realisme. Yang pertama, aliran idealisme. Aliran ini yang berpaham bahwa kebenaran tertinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Aliran idealisme dalam pendidikan menggunakan evaluasi esai karena efektif dalam proses belajar mengajar dan juga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengembangkan soal. Jadi, aliran idealisme merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia sehingga sesuatu itu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia itu sendiri, bukan dari pemikiran makhluk lainnya. Implikasi konsep dunia pendidikan dengan aliran idealisme mencakup tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, dan peranan guru dan siswa. Tujuan pendidikan adalah untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi siswa. Sebab itu, sekolah hendaknya menekankan aktivitas intelektual, pertimbangan-pertimbangan moral, pertimbangan-pertimbangan estetis, realisasi diri, dan pengendalian diri demi mencapai perkembangan pikiran dan diri pribadi. Kurikulum pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan kurikulum, pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional atau praktis. Metode pendidikan. Metode mengajar hendaknya mendorong siswa memperluas cakrawala dan mendorong berpikir reflektif. Peranan guru dan siswa. Guru harus unggul agar menjadi teladan bagi para siswanya, baik secara moral maupun intelektual. Aliran realisme lebih mengutamakan alat, bukan gagasan atau ide. Realisme juga mengutamakan observasi di lingkungan sekitar dalam mencari kebenaran dan lebih mencari bukti fisik dalam mencari kebenaran melalui pengetahuan. Ada 3 golongan dalam realisme, yaitu realisme bersifat ilmiah, realisme bersifat humanistik, dan realisme sosial. Implikasi konsep dunia pendidikan dengan aliran realisme. Tujuan pendidikan pada dasarnya bertujuan agar para siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Kurikulum pendidikan. Keberadaan sains dan matematika dipertimbangkan sebagai lingkup yang sangat penting dalam belajar, sebab pengetahuan tentang alam memungkinkan umat manusia untuk dapat menyesuaikan diri, serta tumbuh dan berkembang dalam lingkup alamnya. Metode pendidikan, pembiasaan merupakan metode utama yang diterima oleh para filsuf. Realisme yang merupakan penganut behaviorisme, metode mengajar yang disarankan para filosof realisme bersifat otoriter. Peranan guru dan siswa. Guru adalah pengelola kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Guru juga adalah penentu materi pelajaran. Demikian itu pembelajaran kali ini tentang idealisme dan realisme. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.